Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa bersapa-sapa lagi nih. Semoga teman-teman yang mendengar podcast ini selalu dikuatkan dalam segala hal, Masya Allah. Dan aku buat podcast ini di tahun 2025. Wah, alhamdulillah juga kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah di tahun 2025. Nah, ngomongin 2025 atau tahun ini, mungkin kita punya keinginan atau pengen goals kita tuh tercapai, atau kita pengen lebih baik hidupnya dari sebelumnya. Dan masih banyak lagi ya teman-teman. Dan sebenarnya aku juga pengen sekalian sharing-sharing ke teman-teman. Kita sama-sama bertumbuh menjadi orang yang lebih baik ya, atau menjadi manusia yang lebih baik lagi. Mungkin di akhir tahun 2024 kita belum bisa mencapai goals kita. Kita masih banyak keinginan yang belum terwujud atau impian yang belum terwujud, atau mungkin kita masih menyia-nyiakan waktu. Dan di tahun 2025 ini kita harus bertumbuh, kita harus niat sungguh-sungguh karena Allah. Ya, yang lalu biarlah berlalu aja teman-teman. Gak apa-apa 2024 kemarin, tahun kemarin mungkin bukan tahun yang kita harapkan, tapi semoga di tahun ini adalah tahun yang kita harapkan, impian terwujud, kemudian kita bisa bahagia dunia dan bahkan insya Allah bahagia akhirat. Dan yang penting kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Dan aku pengen banget nih sekalian kasih tips buat teman-teman supaya kita bisa bangkit lagi. Siapa yang pengen bangkit? Aku pengen, kamu pengen, kita semua pengen. Oke, mungkin ada poin-poinnya. Jadi yang pertama adalah kita tuh harus menemukan tujuan yang jelas. Jadi menemukan tujuan jelas itu memang harus ditentukan dari sekarang. Nah, mulai awal tahun atau awal bulan ini ya, Januari, kita harus menentukan tujuan-tujuan kita yang mau dicapai itu apa sih gitu ya. Mungkin hari ini atau minggu ini kita pengen capai tujuannya apa aja, atau bulan ini 1 bulan full ya, di tahun 2025 bulan Januari ini tujuan kita yang mau tercapai itu apa. Tadi yang pertama, sekarang yang kedua. Yang kedua ini kita harus membuat rencana aksi. Nah, setelah kita menentukan tujuan yang mau kita targetkan, maka selanjutnya kita harus membuat rencana aksi. Jadi buatlah rencana aksi yang konkret untuk mencapainya, yang jelas ya pastinya. Kemudian bagikan tujuan-tujuan tersebut gitu ya menjadi langkah-langkah kecil yang dapat kita selesaikan setiap hari. Jadi untuk menentukan langkah yang besar 1 tahun ke depan, jangankan 1 tahun, 1 bulan ke depan aja dulu. 1 bulan ke depan itu maka kita harus punya langkah-langkah kecil setiap hari. Jadi 24 jam dalam waktu 1 hari ini gunakan untuk hal-hal yang baik. Tujuannya mau ngapain nih 1 hari ini, besok mau ngapain, besoknya lagi, atau lusa mau ngapain ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah prioritas tugas-tugas yang utama. Jadi walaupun mungkin kita udah melis kegiatan-kegiatan yang mau kita laksanakan selama 1 hari ini, tapi kita pun harus memprioritaskan apa tujuan-tujuan yang utama. Jadi diprioritaskan dulu nih, kemudian kita checklist gitu ya. Misalnya kita tulis di notebook ya, kita tulis di sebuah buku, kemudian tujuan yang paling diprioritaskan itu apa, baru kita checklist, kemudian kita laksanakan lebih dahulu ya. Selanjutnya yang keempat adalah jaga kesehatan fisik dan mental. Kalau ngomongin mental itu tuh relate banget ya buat kita yang sebagai anak muda yang merasa bahwa kalau kita terlalu capek bekerja
itu bisa gangguan mental, misalnya bisa depresi, atau mungkin jangankan banyak bekerja ya, kita aja nggak punya pekerjaan aja itu udah depresi gitu ya, gangguan mental. Nah makanya ini kesehatan fisik dan mental ini harus kita jaga. Kemudian dengan cara apa ya? Dengan cara rutin olahraga, dengan cara makan makanan yang bergizi. 4 sehat 5 sempurna ya guys, jangan lupa. Kemudian kita harus menjaga kesehatan kita dan pastikan kita mendapatkan tidur yang cukup. Ya, suka begadang? Siapa di sini yang suka begadang? Nah, bahkan aku pun sendiri merasa masih belum cukup tidurnya atau masih suka begadang, tapi kita diusahakan untuk jangan begadang, oke? Kita harus punya waktu tidur yang cukup. Insya Allah kita bisa menjaga kesehatan fisik kita dan mental kita. Yang kelima adalah tingkatkan keterampilan dan pengetahuan. Nah ini harus ditingkatkan keterampilan kita dan pengetahuan kita. Jadi sambil belajar, sambil baca-baca buku ya. Jadi literasinya tuh harus ditingkatkan lagi. Buat kita yang anak muda tuh jangan sampai ketinggalan baca ya. Diusahakan setiap hari kita membaca buku apapun atau koran atau majalah, atau bahkan kalau kita nggak punya buku fisik, kita bisa buka media sosial, kita searching apapun yang mau kita baca, boleh banget dibaca. Karena jangan sampai kita tuh ketinggalan informasi. Sekarang tuh udah tersebar lah informasi-informasi baru yang mana ini bisa menjadi pengetahuan bagi kita, maka jangan sampai ketinggalan dalam membaca. Itu penting ya, literasi itu penting dan bahkan menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita. Jangan malu untuk belajar, tapi terus berusaha untuk jadi orang yang kurang dalam belajar. Maksudnya apa? Ya nggak puas gitu untuk belajar, tapi pengen belajar terus. Nah, itu dia 5 tips yang bisa kita lakukan dari sekarang. Selanjutnya, aku pengen kasih 3 sikap yang tepat untuk menambah kita lebih semangat lagi dalam melaksanakan aktivitas di tahun 2025. Yang pertama adalah berani mengambil resiko. Nah, jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah risau, dan jangan pernah ngerasa ngedown. Tapi kita tuh harus difokuskan dengan prosesnya. Jadi dengan cara kita fokus pada proses itu, kita bisa menikmati sesuatu alur yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita sambil belajar, kemudian kita sambil memahami, kita sambil menikmati proses yang ada. Insya Allah ini bisa kita lakukan. Ini juga bisa menjadi penguat kita dari apapun yang mau kita capai ya. Kemudian ketika kita menikmati proses yang ada, maka kita punya perkembangan. Nah ini adalah perkembangan yang penting juga. Nah setiap perkembangan yang terjadi pada diri kita itu menunjukkan ada ketingkatan kita untuk menggapainya. Nah jadi teman-teman bisa diingat ya, sikap yang tepat itu ada 3. Kemudian tadi aku juga udah menjelaskan detail. Semoga teman-teman bisa bermanfaat. Semoga di tahun 2025 ini kita bisa menggapai semua impian kita. Dan masih awal tahun, jadi jangan nyerah dulu, terus mencoba. Oke? Aku juga sama, kita sama-sama mencoba. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Insya Allah kita akan bisa mendengar lagi ya di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.